Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam ya. Nah, walaupun Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, tetapi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dan juga di dalam hadis ya, dan juga para yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu juga banyak sekali ya membahas ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri di dalam Al-Quran ya, itu memiliki keseimbangan ya, memiliki keseimbangan dalam nilai spiritual dan juga dalam nilai material ya, sehingga seorang yang mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Al-Quran pastinya tidak akan jomplang ya, atau mungkin lebih tepatnya lagi dalam sudut pandang Islam gitu ya, bukan hanya Al-Quran ya, tapi juga kalau dalam Islam itu kan berarti dia ada Al-Quran, ada Sunnah, hadis ya, terus juga para ulama-ulama kita juga ya. Nah, itu bagaimana dulu Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu itu mengembangkan ya dan menyelaraskan antara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran dan sains teknologi. Lalu bagaimana tanggung jawab dan koridor ilmuwan dalam Islam ya. Nah, ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan ya dari ajaran agama, dan bahkan ini menjadi penguat, menjadi penyokong ya ilmu agama ya, dan banyak sekali bukti-bukti kebenaran ya yang diutarakan dalam Al-Quran ya, itu sangat bersesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ya yang mengandung arti ya di dalamnya itu mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di antaranya adalah dalam Quran surat Ali Imran ayat 83 yang menjelaskan bahwa seluruh isi jagata ini, baik yang di langit maupun di bumi ini, selalu berada dalam keadaan Islam ya, hanya tunduk patuh pada aturan-aturan Tuhan ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta ya, yang berisikan ayat-ayat Allah, yang berisikan ayat-ayat kauliyah ya dan juga kauniyah ya. Nah, sudah tentu manusia tak akan mampu ya menunaikan perintah Allah itu jika tidak memiliki ilmu pengetahuan ya. Dalam Quran surat Ar-Rahman juga kan dikatakan ya ma'asal jinni wal insi in sata'tum an tanfudu la tanfuduna illa bisultan ya. Wahai ma'asal seluruh penghuni langit, masyarakat jin dan manusia, tembuslah langit dan bumi ya, dan kalian tidak akan dapat menembus langit dan bumi melainkan dengan sultan ya. Sultan itu adalah kekuatan itu maksudnya adalah ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi manusia itu membutuhkan ilmu pengetahuan untuk dapat menyusuri, dapat menganalisa, meneliti apa yang ada di langit dan di bumi ini ya. Di dalam ensiklopedia ya, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu ya.
Nah, ilmu pengetahuan memang usaha untuk mengorganisasikan, memang sifatnya dia menganalisa fenomena gitu ya. Nah, tapi kalau hanya sebatas menganalisa fenomena yang mana terjadi pada pengetahuan yang berbasis materialisme, ya, maka kita tidak akan merasa puas gitu ya. Tidak akan merasa ada jawaban ya ketika hanya melihat fenomena-fenomena alam saja gitu ya. Kenapa? Karena fenomena alam itu sifatnya netral ya, dan tergantung bagaimana mengartikannya ya. Nah, eh, sehingga butuh adanya semacam penyeimbang gitu ya, yaitu dari agama ya. Penyeimbangnya itu jadi baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, atau mungkin para ulama-ulama kita yang sebelumnya ya. Karena banyak sekali para ulama-ulama kita itu ternyata dia bukan sekedar ulama tapi juga seorang ilmuwan. Ya, seperti contoh misalkan penemu robot ya. Penemu robot itu adalah Al-Jazari, yaitu adalah orang yang pertama kali bisa membuat robotika ya dengan menggunakan teknologi air ya. Lalu pembuat peta pertama kali itu adalah misalnya Al-Idrisi ya. Nah, lalu apalagi penemu pesawat terbang. Nah, penemu pesawat terbang itu adalah Ibnu Firnas. Nah, itu adalah para ulama-ulama yang mana mereka bukan hanya dalam dari sisi agama tapi juga dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologinya juga dalam ya. Nah, ini akar kata ilmu pengetahuan dari bahasa Inggris ya di saat ini ya. Nah, ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris yaitu science yang berasal dari kata Latin atau yaitu scientia, dari kata kerja skill ya, mempelajari mengetahui. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematik, logis dan konsisten ya. Nah, di dalam Al-Quran terdapat kata-kata tentang ilmu dalam berbagai bentuk ya. Nah, dalam berbagai bentuk, ilmi, ilmu, ilman ya, ilmuha, ilmuhum ya, terulang sebanyak 99 kali. Nah, 8 bentuk ilmu tersebut di atas dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama RI ya, yaitu Madinah Munawwaroh ya, diartikan dengan pengetahuan ya, yaitu ilmu pengetahuan dan kepintaran dan keyakinan. Sedangkan kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu alimah ya, artinya mengetahui. Nah, maknanya seorang yang dianggap berilmu itu ketika dia mengetahui, yang memiliki penglihatan ya. Nah, artinya dia mengetahui, mengerti ya, dia memiliki penglihatan ya, alimah ya. Nah, sumber dan metode ilmu pengetahuan menurut Naqib Al-Atos adalah panca indera yang meliputi 5 indera eksternal seperti sentuh, bau, rasa, lihat dan dengar, serta 5 indera internal seperti representasi, estimasi, retensi ya, mengimbas kembali ya, dan khayalan. Nah, kabar yang benar didasarkan kepada otoritas nakal, yaitu otoritas absolut, otoritas ketuhanan Al-Quran, dan otoritas kenabian Rasul, dan otoritas relatif, yaitu konsensus para ulama atau mutawatir ya, tawatur, dan kabar dari orang-orang yang terpercaya secara umum dan akal yang sehat dan intuisi ya. Jadi adanya mutawatir, yaitu adanya sekelompok orang memang terpercaya yang memiliki kredibilitas yang tinggi yang menceritakan mengenai berita gitu ya, yang mana itu berisi ilmu pengetahuan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa berkenaan dengan objek kajian akal atau rasio dalam istilah Al-Quran dikenal dengan yaqilun adalah ayat-ayat kauniyah yang terpampang dalam galaksi, benda mati, tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Nah, lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dalam Al-Quran akal disebut juga dengan term fuad, yaitu baik dalam bentuk tunggal ataupun jamak, karena ia termasuk dalam salah satu dari 3 perangkat pokok ilmu pengetahuan ya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan fuad, yaitu qalbu ya. Nah, dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya ya. Nah, itu mengenai
apa yang kita lihat dan semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya, sehingga kita tidak boleh salah dalam mengambil kesimpulan yang berdasarkan hanya dari tadi itu ya panca indera kita itu ya. Nah, oleh karena itulah kita harus menuntut ilmu ya. Penting kita menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu ini kita akan mengetahui segala apa yang tersirat ya, baik di alam semesta ya maupun yang tersurat ya, yang di dalam Al-Qur'an ya, maka kita akan banyak mengetahui hal-hal yang baru ya. Oleh karena itulah kita harus menuntut ilmu ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, sebagai sumber utama agama Islam mengandung perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan menuntut ilmu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat Al-Alaq 1-5 ya, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan berantaraan pena ya, berantaraan qalam ya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kata-kata membaca, mengajar, pena, qalam, dan mengetahui jelas hubungannya dalam pengertian ayat di atas, yaitu erat sekali dengan ilmu pengetahuan. Dalam ayat tersebut terkandung pula rahasia penciptaan manusia, siapa yang menciptakannya dan dari apa ia diciptakan. Selanjutnya ayat itu datang bukan dalam bentuk pernyataan, tapi dalam bentuk perintah. Tegasnya perintah bagi setiap manusia muslim untuk mencari ilmu pengetahuan. Jadi ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Membaca sini bukan sekedar membaca buku, tapi juga membaca segala sesuatu ya, yang ada sekeliling kita ya. Kita juga harus pandai membaca keadaan ya, dan membaca segala sesuatunya ya. Nah, sehingga butuh yang namanya ilmu pengetahuan ya. Nah, perintah untuk mencari ilmu ya telah dikatakan beberapa abad yang lalu oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadisnya, thalabal ilma fardhatan ala kulli muslimin muslimat ya. Nah, jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat ya. Nah, jadi wajib ya, artinya apa? Kewajiban apabila dilaksanakan berpahala, dan apabila ditinggalkan akan berdosa ya. Nah, dari tersebut bahwa kita ini memiliki kewajiban, kita harus tidak boleh meninggalkan ilmu pengetahuan ya. Jadi berdosa kalau misalnya kita tidak menuntut ilmu ya, maka kita akan dikenakan sanksi ya ketika kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Nah, orang yang berilmu dan beriman ya akan Allah angkat derajatnya dengan beberapa derajat. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan dan majlis, maka berlapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, keutamaan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa keutamaan menuntut ilmu ya. Nah, diangkat derajatnya ya. Nah, lalu akan makin bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang yang makin berilmu itu justru makin takut, makin bertakwa, bukan justru malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru salah ketika ada seorang yang memiliki gelar akademik yang sangat panjang dan banyak gitu ya, tapi dia malah melawan ayat-ayat Allah gitu.
dia malah melawan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dikatakan orang tersebut bukanlah orang yang bertakwa, melainkan itu adalah orang yang ingkar ya. Jadi orang yang jahil, orang yang bodoh gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki nilai ketakwaan yang tinggi ya, yaitu orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 ya. Nah, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun ya. Orang yang berilmu akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 269 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Artinya Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman ya tentang Al-Qur'an dan Sunnah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya kepada orang-orang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut ya. Orang yang berilmu dimudahkan jalan ke surga. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa wa mana salaka tariqan yaltamisa fihi ilman sahalallaha lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Nah, ini artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Nah, itulah mengenai keutamaan menuntut ilmu dan ilmu dalam sudut pandang Islam ya. Oleh karena itulah teman-teman semua ya, maka kita harus jangan jemu-jemu ya dalam menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan itu sekarang sangat luas ya. Ilmu pengetahuan itu sekarang sangat banyak ya dan sangat kompleks ya. Mulai dari ilmu astronomi ya, dan ilmu-ilmu sosial ya, ilmu eksak maupun ilmu sosial ya, itu semua terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Ya, demikianlah sedikit penjelasan mengenai iptek ya dalam sudut pandang Islam atau pengetahuan dalam Islam ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup membaca hamdalah alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.